saya Epri Susanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 7 Stikes Logorejo Semarang. Nah, di sini kita akan belajar mengenai KBMAL, yaitu metode aminorelaktasi. Selamat belajar teman-teman. Halo, hari ini kita akan mengenal apa itu dari KBMAL atau metode aminorelaktasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi atau pengertian dari MAL ini. Nah, metode aminorelaktasi atau lactational amenorrhea method adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya, hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Nah, metode aminorelaktasi ini dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah atau natural family planning apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Kemudian, bagaimana cara kerja KBMAL? Nah, cara kerja dari metode aminorelaktasi ini adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Nah, pada laktasi atau saat menyusui, hormon yang berperan adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin semakin meningkat dan hormon gonadotropin itu melepaskan hormon penghambat atau inhibitor. Nah, hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Kemudian efektivitas dari KBMAL ini sangat tinggi, sekitar 98% apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dapat digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Kemudian ibu belum mendapatkan haid setelah atau pasca persalinan. Kemudian ibu menyusui secara eksklusif, itu tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan pada bayi. Jadi selama 6 bulan itu bayinya hanya boleh diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan dan minuman lain, baik itu air putih sekalipun. Nah, efektivitas dari metode ini juga sangat tergantung pada frekuensi dan intensitas ibu menyusui. Kemudian, apa saja sih manfaat dari KBMAL ini? Nah, metode MAL ini memberikan manfaat kontrasepsi maupun non-kontrasepsi. Nah, untuk manfaat kontrasepsi yang pertama itu sangat efektif digunakan mencapai 98%. Nah, sangat efektif apabila 3 syarat yang saya sebutkan tadi itu dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian ibunya juga konsisten, kemudian ibu belum mendapatkan haid, itu maka akan efektivitas. Tapi sebaliknya, jika salah satu dari 3 syarat tadi ternyata ada yang tidak terpenuhi, maka itu bisa tidak efektif pada ibunya. Kemudian manfaat yang kedua itu dapat segera dimulai setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu kan ada ibu langsung menyusui bayinya. Nah, itu bisa langsung ibu secara tidak langsung sudah menggunakan metode MAL ini. Kedepannya tinggal dikonsistenkan saja. Kemudian manfaat yang ketiga tidak memerlukan prosedur khusus alat maupun obat. Selanjutnya tidak memerlukan pengawasan medis, kemudian tidak mengganggu saat berhubungan seksual, kemudian mudah digunakan karena proses alamiah, hanya dengan menyusui, yang penting kita konsisten. Kemudian tidak perlu biaya karena tidak menggunakan obat-obatan dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Selanjutnya tidak menimbulkan efek samping pada kesehatan ibu, kemudian tidak bertentangan dengan budaya maupun agama. Nah, kemudian manfaat non-kontrasepsi dari MAL ini yang pertama ada untuk bayi. Nah, untuk bayi itu kekebalannya makin pasif, kemudian peningkatan gizi, karena kan ada air susu yang paling bagus itu adalah air susu ibu dibandingkan susu-susu formula di luaran. Kemudian dapat mengurangi resiko penyakit menular, kemudian juga terhindar dari keterpaparan
terhadap kontaminasi air, kemudian susu formula atau alat minum yang dipakai. Selanjutnya, manfaat untuk ibu yaitu mengurangi perdarahan postpartum setelah melahirkan, kemudian membantu proses involusi atau uterus kembali normal, kemudian mengurangi resiko anemia juga. Yang terakhir itu meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi, karena saat menyusui itu kan terhubung atau terjalin hubungan fisiologi antara ibu dan bayi. Nah, metode EMAL ini dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi apabila ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu ibu harus menyusui secara penuh atau full 6 bulan, lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali sehari pada bayi. Kemudian, ibu yang belum mendapatkan haid boleh menggunakan metode ini. Kemudian, umur bayi kurang dari 6 bulan. Nah, jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka ibu tidak dapat menggunakan KB EMAL ini. Nanti pastinya akan tidak efektif digunakan. Jika ternyata ibunya ternyata sudah mendapatkan haid nih, nah sebaiknya ibu menggunakan kontrasepsi lain seperti suntik, kemudian IUD atau implan. Ibu bisa memilih salah satu dari kontrasepsi itu. Kemudian kita mengetahui apa saja sih kelebihan dari kontrasepsi MAL ini. Yang pertama ada alamiah. Alamiah karena dari proses menyusui tanpa diberikan obat-obatan. Kalau suntik, kemudian implan itu kan diberikan obat atau hormon. Nah, kalau ini emang alamiah karena menyusui. Kemudian yang kedua ada efektivitasnya tinggi. Nah, efektivitasnya tinggi apabila 3 syarat tadi dapat terpenuhi. Yang pertama tadi ada menyusui eksklusif tanpa diberikan tambahan makanan apapun, kemudian ibu belum mendapatkan menstruasi, kemudian umur bayi juga kurang dari 6 bulan. Nah, jika 3 syarat tadi terpenuhi, maka dan ibu konsisten dalam menyusui, maka efektivitasnya dapat tinggi. Kemudian dapat mengurangi resiko kanker payudara juga. Selanjutnya, tidak mengganggu hubungan seksual antara suami dan istri. Selanjutnya, tidak ada efek samping karena ini alamiah, tidak ada diberikan obat-obatan apapun. Selanjutnya, tidak ada resiko kesehatan lain. Kemudian juga tidak perlu pengawasan medis. Yang penting kita konsisten menyusui bayinya, maka KB ini dapat bekerja efektif. Selanjutnya, tidak perlu obat atau alat. Kemudian ekonomis. Nah, ekonomis karena tidak perlu bayar, karena emang bayi menyusui karena dengan proses bayi menyusui itu juga dapat menjadi KB alamiah kita. Nah, kemudian apa saja sih keterbatasan dari KB EMAL ini? Nah, metode EMAL ini juga mempunyai keterbatasan, ya, antara lain yang pertama memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Kemudian metode ini hanya efektif selama 6 bulan setelah melahirkan, dan ibu yang belum mendapatkan haid dan kemudian harus menyusui secara eksklusif. Kemudian tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B ataupun HIV/AIDS. Kemudian hal-hal yang harus disampaikan kepada klien sebelum menggunakan metode EMAL ini. Yang pertama, ibu harus menyusui bayinya sesering mungkin. Kemudian waktu pengosongan payudara itu tidak lebih dari 4 jam. Jadi sebelum 4 jam itu sebaiknya bayi sudah menyusui. Bagusnya setiap 2 jam sekali bayi itu dibangunkan untuk disusui. Kemudian bayi menyusui sampai sepuasnya. Jadi saat menyusui bayi sebaiknya ibu ditunggu sampai bayi melepaskan sendiri, jangan dipaksa untuk dilepaskan. Jika bayi sudah melepaskan sendiri, artinya bayi sudah merasa kenyang. Kemudian ASI juga diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. Kemudian ASI juga dapat disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian waktu pemberian makanan padat sebagai pendamping ASI itu diberikan pada bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, metode EMAL
tidak akan efektif apabila ibu sudah memberikan makanan atau minuman tambahan lainnya di luar ASI. Kemudian ibu sudah mendapatkan haid setelah melahirkan. Nah, dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi lain. Kita kenalkan kepada KB suntik, kemudian KB pil atau IUD atau implan, itu boleh dikenalkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Selanjutnya, apabila ibu tidak menyusui secara eksklusif atau berhenti menyusui, maka perlu disarankan juga untuk menggunakan metode lainnya yang sesuai dengan kemauan ibunya. Karena jika ibu tidak konsisten dengan syarat-syarat dari KB MAL ini, maka kemungkinan untuk terjadi kehamilan bisa terjadi. Nah, kemudian kita akan mengetahui nih apa saja rumor dan fakta seputar KB MAL ini. Rumor yang pertama itu biasanya ada yang nanya nih, ibu yang sudah menyusui kok masih tetap bisa hamil? Nah, jadi faktanya itu ibu tersebut mungkin tidak mengikuti persyaratan MAL secara konsisten. Nah, jadi saat ibu menggunakan KB MAL ini hanya dapat mencegah kehamilan jika yang tadi ibu sudah menyusui eksklusif, kemudian haidnya belum datang kembali, kemudian bayinya masih berusia di bawah 6 bulan. Jika salah satu dari kondisi di atas yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka metode MAL ini sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai metode kontrasepsi. Nah, makanya sebaiknya ibu menggunakan metode kontrasepsi lain. Ibu bisa memilih seperti KB suntik, kemudian IUD, kemudian implan. Nah, ibu bisa memilih kontrasepsi salah satu metode kontrasepsi dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian rumor yang selanjutnya itu ibu yang bekerja dapat memilih KB MAL sebagai metode kontrasepsi. Nah, faktanya wanita yang mampu menjaga bayinya bersama dengan mereka di tempat kerja atau sekitar dan mampu menyusui secara teratur dapat mengandalkan KB MAL selama mereka memenuhi ketiga kriteria yang saya sebutkan tadi, seperti bayi yang umurnya masih di bawah 6 bulan, kemudian ibu belum mendapatkan haid dan menyusui eksklusif. Kemudian wanita yang berpisah dari bayinya dapat menggunakan MAL jika menyusui terpisah kurang dari 4 jam. Jadi selama kurang dari 4 jam itu seharusnya ibu sudah menyusui. Sebenarnya bagusnya ibu menyusui bayinya itu 2 jam sekali. Kalaupun bayinya masih tidur, itu dibangunkan untuk menyusui agar kontrasepsi MAL ini dapat bekerja secara efektif. Nah, kemudian pada ibu yang bekerja itu dapat memerah ASI setidaknya 4 jam sekali. Namun tingkat kehamilannya mungkin sedikit lebih tinggi daripada wanita yang dekat dengan bayinya. Nah, salah satu studi yang menilai penggunaan MAL ini pada wanita bekerja memperkirakan tingkat kehamilan 5/100 wanita pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dibandingkan dengan sekitar 2/100 wanita dengan MAL pada penggunaan biasa. Nah, jadi pada ibu yang bekerja itu sedikit lebih tinggi tingkat kehamilannya, sekitar 5/100 wanita dibandingkan ibu yang tidak bekerja sekitar 2/100 wanita pada penggunaan KB MAL ini. Kemudian rumor yang selanjutnya itu ibu yang melahirkan secara sesar tidak dapat menggunakan MAL sebagai alat kontrasepsi. Nah, faktanya itu ibu yang melahirkan secara sesar dapat memilih MAL sebagai metode kontrasepsi selama ketiga persyaratan, yaitu ibu menyusui secara eksklusif, haid belum datang kembali, dan bayi berusia di bawah 6 bulan masih terpenuhi. Jika ketiga syarat itu masih bisa terpenuhi oleh ibu, maupun ibunya mau melahirkan normal atau sesar, ibu bisa menggunakan itu. Kuncinya dari metode kontrasepsi ini yaitu kita harus konsisten dan tahu apa saja persyaratan yang dibolehkan menggunakan KB MAL ini. Kemudian rumor yang selanjutnya yaitu ibu menyusui tidak boleh minum obat. Nah, faktanya itu memang benar bahwa ada beberapa jenis obat yang dapat dikhawatirkan dapat masuk ke dalam ASI dan berbahaya bagi bayinya, atau belum sesuai untuk umur bayinya.
Misalnya ibu yang mengalami infeksi berat dan harus menggunakan jenis antibiotik seperti tetracycline dan lain-lain, maka ibu tidak boleh menyusui karena efek obat tersebut tidak baik untuk bayi. Nah, untuk memudahkan saat menggunakan MAL dan mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya ibu konsultasikan pada dokter tentang panduan obat yang aman buat ibu menyusui dan bayi, karena tidak semua obat itu berbahaya untuk bayi. Jadi, jika ingin ternyata saat ibu menyusui ternyata ibunya sakit nih, sebaiknya ibu datang ke dokter, kemudian konsultasikan bilang bahwa ibunya tuh masih menyusui, supaya dokter tahu dan menyesuaikan obat supaya tidak berbahaya untuk ibu maupun bayinya. Sekian penjelasan saya mengenai KB-MAL. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.